Halo, kembali lagi di channel Banteng Mas. Pada kesempatan ini, kita mau menjelaskan dengan animasi bagaimana sih menentukan lift kit yang tepat untuk mobil 4x4 atau SUV kita. Yang saya mau bahas di sini adalah menentukan spring rate dari lift kit yang mau kita pasang di mobil kita. Dalam menentukan spring rate, kita harus menentukan dulu aksesoris tambahan yang kita mau pasang di mobil. Contoh, kendaraan Hilux Revo kita tambahkan burbar aluminium dari rival 4x4 Rusia dengan beban kira-kira 40 kg. Dan winch Warren dengan wire steel kira-kira 45 kg yang akan kita pasangkan di depan mobil 4x4 kita. Berapa sih spring rate yang kita butuhkan? Mari kita berhitung. 40 kg ditambah 45 kg sama dengan 85 kg. Jadi, ketika kita sudah menghitung jumlah beban, artinya kita butuh per depan dengan perkiraan minimal spring rate 85 kg sesuai dengan pilihan spring rate dari merek yang ada di pasaran. Nah, dengan menghitung bobot tambahan pada kendaraan kita, bisa menentukan per yang kita pasang sehingga kendaraan akan mencapai tinggi kurang lebih yang kita inginkan. Untuk mobil IFS, Independent Front Suspension, seperti pada Toyota Hilux Revo, kita akan mencapai tinggi 4-5 cm dengan spring rate yang tepat. Dan pada tahap yang lebih detail, kita juga perlu memperhitungkan mesin kendaraan bensin ataupun diesel. Mesin diesel umumnya lebih berat daripada mesin bensin. Nah, bahasa spring rate yang kita sering dengar biasanya ada non-heavy duty atau heavy duty. Adapun yang menyebut medium load dan heavy load. Hal ini bisa sangat membingungkan. Pada intinya, kita harus tentukan adalah bobot tambahan dan tipe mesin dari mobil kita juga. Jika tidak mau repot dan bingung, kita bisa langsung ke website dari merek suspensi yang langsung mengkalkulasi spring rate yang cocok di mobil kita, seperti raw4x4.com.au atau tafdog.com.au. Di sini kita bisa langsung mengisi beban di mobil kita baik di depan ataupun belakang. Jadi, kita bisa memastikan berapa part number dari shock ataupun per yang tepat untuk kendaraan kita, sehingga dapat mengurangi resiko tidak nyaman atau kecewa dengan tinggi yang tidak kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi kita. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah ketika kita salah memilih spring rate, maka mobil akan menjadi tidak nyaman, bisa kekerasan, bisa juga terlalu empuk, sehingga akan membuat kita membeli part yang salah dan akan menghabiskan budget kita untuk hal yang sama. Dan yang kedua adalah, terkadang orang menunda pembelian aksesorisnya. Contoh, kita mempunyai budget untuk membeli bumper depan, tapi kita belum ada budget untuk membeli winch. Kemudian kita membeli lift kit dengan spring rate 50 kg dan mendapatkan estimasi tinggi bertambah 4-5 cm. Kemudian kita menambah winch wire rope, maka bobot akan bertambah sekitar 45 kg dan per yang akan kita pakai akan menjadi salah. Per akan terkompres lebih dan tinggi akan berkurang dari 4-5 cm dan akan terasa sangat empuk di depan, dan shock akan mempunyai risiko bottom down, akan tertekan sampai mentok dan akan mengakibatkan damage pada shock yang berakibat kerusakan dini. Begitu juga sebaliknya, kita membeli bumper, memilih spring rate 100 kg dan menunda pembelian winch akan mengakibatkan mobil akan lebih tinggi 4-5 cm. Suspensi depan akan terasa keras, lebih tinggi depan dibandingkan belakang, yang juga mengakibatkan pengereman sulit dan shock akan tertarik lebih banyak, yang bisa menyebabkan kerusakan dini pada shock. Oh ya, perhitungan spring rate juga berlaku pada per belakang ya guys, baik per daun maupun coil spring. Jadi begitulah kira-kira menentukan lift kit pada mobil kita. Semoga membantu dalam menambah pengetahuan dalam menentukan lift kit yang tepat pada mobil kita. Thank you guys, sampai jumpa di video berikutnya.